ini kita bersama-sama untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada pagi hari ini liturgisnya itu akan disampaikan oleh Kak Angel, dan pelayan firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Kak Dela Sumaga. Nah teman-teman semua, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu, Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Teman-teman semua, marilah kita menghadap Tuhan. Kita berdiri sambil menyanyikan pujian dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Teman-teman semua, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul untuk bersama-sama beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Sertailah juga Kak Dela yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman semua, kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang 3. Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang 3. Kak Angel akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang 3.
Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab ini. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 385, bait yang kedua dan ketiga, Burung Pipit yang Kecil. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh cinta, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan baik, sehat, dan kami dapat mengikuti ibadah persekutuan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh membuka hati, pendengaran dan pikiran kami. Tuhan boleh berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Kadel akan membacakan untuk kita semua. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hal orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi
berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita ingin belajar dari Markus pasalnya 7 ayat 1 sampai 16. Di mana tema kita pada pagi hari ini adalah Diversity in Unity, atau bahasa Indonesianya itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita tahu Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di mana kita akan berbicara tentang perbedaan. Pada bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kita cara menghargai, menghormati, dan menerima sebuah perbedaan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, perbedaan itu adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah sebenarnya dalam kehidupan kita, karena kita bakalan menemukan setiap perbedaan dalam bentuk apapun itu. Nah, perbedaan itu baiknya janganlah menjadi sebuah alasan untuk kita pecah atau membuat kita ribut atau mencari musuh, tapi melainkan sebaliknya, di mana perbedaan itu harusnya menimbulkan kesatuan di antara kita, di mana kita harus menunjukkan bahwa kita hadir ke dunia ini adalah tidak sama, berbeda-beda, tapi walaupun berbeda-beda kita tetap dapat saling menghargai dan menghormati. Kalau kita lihat dari bacaan kita di Markus ayat 1 sampai 6, kita dapat melihat perbedaan cara pandang antara murid Yesus dan orang-orang Farisi, di mana kita belajar dari sikap murid-murid Yesus ketika mereka berjumpa dengan perbedaan dalam sebuah kebiasaan atau tradisi pada zaman dahulu, di mana orang Farisi pada zaman dahulu itu mereka mempunyai kebiasaan atau pemahaman setiap mereka masuk ke rumah ataupun setiap mereka berpergian dari manapun, mereka harus mencuci tangan dan membasuh kaki mereka. Jadi mereka harus membasuh tangan dan membasuh kaki mereka, di mana sebelum makan mereka juga melakukan itu. Nah, pada saat itu murid-murid datang, tetapi mereka tidak melakukan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Mereka tidak melakukan pembasuhan kaki atau pembasuhan tangan sebelum mereka masuk ke rumah atau sebelum makan. Nah, di sini orang-orang Farisi itu menuduh kalau murid-murid Yesus ini adalah najis atau kotor karena mereka tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang biasanya orang-orang Farisi ini pada saat itu lakukan, yaitu membasuh tangan dan membasuh kaki. Itu juga yang dipakai orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Kalau mau masuk ke suatu tempat atau makan, membasuh kaki, membasuh diri dia dulu, basuh tangan dengan air mengalir, seperti yang biasa kita temuin di agama saudara kita, di mana sebelum mereka melakukan ibadah, mereka melakukan pembersihan kaki tangan, muka, kita biasa bilang duduk di air yang mengalir. Nah, para murid, teman-teman, melihat kebiasaan orang Farisi itu berbeda bagi mereka. Tapi bukan berarti para murid ini tidak melakukan itu berarti mereka najis ataupun kotor. Tidak seperti itu. Dan itu tidak berarti haram di mata agama ataupun haram di mata Tuhan atau najis. Tapi lebih menekankan lebih ke kebersihan diri. Seperti kita sekarang di zaman pandemi ini, di mana kita menjaga kebersihan diri kita kan. Kita dari manapun, kita keluar, dari luar, kita masuk rumah, kita melakukan cuci tangan, kita basuh kaki, kita membersihkan diri kita dengan mandi dan pakaian, ataupun sebelum makan kita juga melakukan cuci tangan dulu, atau melakukan kegiatan setelah
melakukan kegiatan apapun itu kita melakukan cuci tangan, lebih ke sebagai nilai kesehatan sih. Karena jika kita lihat seperti itu yang saat ini kita alami pada saat pandemi ini, nah, itu lebih berhubungan dengan kesehatan, tidak ada berpengaruh pada agama ataupun berdosa. Jadi kalau kita tidak melakukan menurut pandangan murid Yesus pada saat itu, bukan berarti mereka tidak melakukan tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan orang Farisi, mereka berdosa ataupun mereka najis. Tidak seperti itu. Nah, namun berbeda dengan orang Farisi. Pada saat itu mereka memandang jika murid Yesus saat itu tidak melakukan kebiasaan itu, tidak melakukan tradisi itu adalah sebuah dosa. Nah, di sini menurut Tuhan ada perbedaan kebiasaan itu bukan membuat mereka harus ngejudge orang lain. Jadi orang yang tidak mempunyai kebiasaan yang sama seperti orang tersebut bukan berarti mereka bisa menjudge orang tersebut itu. Seperti kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda kan, di setiap rumah mempunyai peraturan yang berbeda-beda, di setiap rumah, di setiap sekolah itu berbeda-beda pasti peraturannya, di setiap kelas pasti berbeda-beda juga peraturannya. Nah, bukan berarti misalnya di rumah Kak Dela peraturannya beda sama di rumah teman-teman, bukan berarti Kak Dela bisa menjudge teman-teman, gitu juga sebaliknya, enggak. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan kebiasaan atau peraturan ataupun tradisi yang ada di kehidupan kita itu. Nah, perbedaan kebiasaan itu hal yang biasa, seperti yang Kak Dela bilang tadi, hal yang lumrah. Bukan berarti kita berbeda itu menimbulkan perpecahan bagi kita, enggak. Hubungan antara kita dan yang lainnya itu jadi pecah, jadi nggak bagus, kita jadi nambah musuh, enggak. Tetapi bisa membuat hubungan persekutuan kita lebih erat lagi. Nah, di sini teman-teman ada cara pandang yang kedua yang salah ketika di sini dibilang ketika kalau kita sudah melakukan kebaikan pada orang tua kita nggak perlu lagi melakukan persembahan syukur kepada Allah, ibadah Allah itu nggak perlu. Begitupun sebaliknya, jika kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan persembahan syukur kepada Allah, kita nggak perlu lagi berbuat baik kepada orang tua, nggak kayak gitu. Itu pemahaman yang salah teman-teman, itu perbedaan cara pandang yang salah. Tapi kita harus sama, misalnya kita berbuat baik kepada orang tua kita, tapi kita juga harus tetap melakukan persembahan syukur kepada Allah. Itu juga sebaliknya, kita melakukan persembahan syukur kepada Allah, kita juga harus melakukan perbuatan baik kepada orang tua kita. Kita harus menjadi anak yang baik di rumah, juga kita harus menjadi anak baik di gereja maupun di sekolah. Jangan kalau kita misalnya di rumah kita jadi anak baik, tapi sebaiknya di gereja kita melawan kelalaian ataupun kita melakukan hal-hal yang tidak baik di gereja, ataupun sebaliknya kita menjadi patuh kepada kakak lain di gereja, tapi kita melawan orang tua di rumah, bandel di rumah, nggak mau dengar kata orang tua, melawan orang tua, ini nggak bersikap baik. Nah, teman-teman, kalau kita bersikap baik di rumah, baiklah kita juga bersikap baik di gereja. Itu juga sebaliknya. Nah, teman-teman, cara pandang yang ketiga tentang perbedaan yaitu kita memandang tentang haram dan dosa. Dimana jika pada zaman dahulu orang Yahudi tradisi Israel yang diikuti oleh saudara tetangga kita, dimana jika kita memakan hewan yang bertaring ataupun ada beberapa hewan yang diharamkan dikonsumsi oleh kita, itu berarti dosa. Nah, pada bacaan kali ini murid Tuhan melalui ajaran Tuhan Yesus ingin menyampaikan atau mengatakan bahwa yang haram itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, bukan apa yang kita konsumsi, bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Itu seperti perkataan, seperti cara bicara kita, makian, hinaan, ataupun saksi dusta, ataupun kebohongan yang terhadap orang lain, itulah yang diharapkan, atau itu yang merupakan perbuatan dosa, bukan apa yang kita konsumsi. Misalnya dia bilang, "Oh, Kak Dela, merokok gimana? Mabuk-mabukan gimana? Mengkonsumsi narkoba gimana?" Itu kan masuk ke dalam tubuh Kak Dela.
bukan apa yang kita keluarkan. Iya benar, tetapi teman-teman jangan lupa di sini kalau teman-teman buka 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 di situ dinyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, di sini ditekankan kalau tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, di mana tempat berdiamnya Roh Kudus. Jadi jangan rusak tubuh kita, yaitu bait Allah kita, tubuh kita ini, dengan hal-hal yang tidak baik seperti merokok, seperti mengkonsumsi narkoba, seperti ngelem atau mabuk-mabukan, karena itu kan merusak tubuh kita ya. Dan Tuhan bilang tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi teman-teman, yang haram dan yang menjadi perbuatan dosa itu bukan apa yang kita konsumsi, tapi apa yang kita keluarkan dari mulut kita, dari sikap perkataan kita. Jadi teman-teman, yang haram itu jika kita berbuat dosa itu adalah jika kita memukul orang lain, menyakiti orang lain, ya, dengan hinaan kita, dengan menjudge kita, dengan membuli orang lain, dan tidak dapat menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa menghargai jika kita seperti itu? Jika kelakuan kita, perkataan kita seperti itu, kita bukan menjadi pemersatu, malah kita nanti bakalan dapat banyak musuh. Kita malah terpecah belah dengan sikap dan tindakan kita yang seperti itu. Nah teman-teman, marilah kita melihat perbedaan-perbedaan itu. Hal yang lain, contoh misalnya ada teman kita juga yang tangannya kidal, nulisnya pakai tangan kiri atau makannya pakai tangan kiri. Nah, bukan berarti kita nggak mau kan berteman sama mereka karena mereka berbeda dengan kita. Misalnya Kak Dela pakai tangan kiri, teman Kak Dela dia pakai tangan kanan, bukan berarti teman Kak Dela nggak mau berteman sama Kak Dela. Itu juga sebaliknya, malah ada kok yang berteman dengan baik. Itu kan berarti kita dapat menerima perbedaan, ya kan? Kita menjadi pemersatu, bukan memecah belah. Bukan berarti kita, kau tangan kiri nggak mau berkawan sama kau. Jangan gitu. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, baiklah kita menghargai perbedaan, memberikan contoh yang baik. Biarlah kita dikenal dengan kasih. Tuhan selalu mengajar kita dengan kasih. Biarlah kita selalu mengasihi juga sesama kita. Baik itu, walaupun kita berbeda, kita harus menerima perbedaan itu. Bukan berarti perbedaan itu bisa jadi hinaan. Perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan finansial, bukan berarti kita untuk menjatuhkan orang lain, enggak. Tapi itu biar perbedaan itu ada, biar kita dapat lebih menghargai lagi, lebih dapat menghormati lagi. Itulah tantangan kita di kehidupan kita sekarang ini. Jadi teman-teman, selamat menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi contoh, yang mempunyai ciri khas yang yaitu penuh kasih terhadap sesama. Mari semakin dapat belajar untuk lebih menghargai, menghormati setiap perbedaan yang kita jumpai, agar kita terus dapat menjadi saluran berkat kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 354, bait yang kedua, hidup yang sedih jadi melodi. Yesus telah mengisi hatiku.
Teman-teman, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari teman-teman duduk yang rapi, lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk menghargai setiap perbedaan yang ada di kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah dari firman-Mu ini kami lebih dapat menghargai setiap perbedaan yang kami temui di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat lebih menghargai ya Tuhan, apapun perbedaan itu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Bapa, Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di masa pandemi ini ya Bapa, Tuhan boleh memberkati pemerintahan Tuhan, terus bangsa Indonesia ini Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawabnya ya Bapa. Tuhan boleh berkati terkhusus Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak ya Bapa. Biarlah Tuhan menjaga kami masyarakat Pontianak ya Bapa. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan menjaga kesehatan kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja pelayanan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja GPIB terkhusus GPIB Siloam Pontianak ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya Bapa. Kami berdoa untuk para pendeta, untuk para majelis, untuk para pengurus dan pelayan Pelkat ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawabnya pelayanannya Tuhan. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan baik, melayani-Mu dengan sungguh ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Di saat kami mulai lelah, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, biarlah Tuhan menopang kami, biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Turunai Tuhan, di mana Tuhan kiranya memberkati kami para pelayan Pelkat Persekutuan Turunai Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam membimbing adik-adik kami. Biarlah Tuhan kami juga dapat memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk adik-adik Persekutuan Turunai ya Tuhan, dalam pendidikannya Tuhan, dalam kesehatannya, dalam mereka mencapai cita-citanya Tuhan. Tuhan boleh berkati segala macam usaha mereka ya Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka saat ini Tuhan, boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan masa pandemi ini segera berakhir, agar kami anak-anakku dapat berkumpul bersama-sama kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan ibadah offline ya Tuhan. Kami serahkan seluruh Tuhan kehidupan kami ini dalam Masjid Kerah yang baru ini adalah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dialaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan. Tapi sebelumnya Kak Angel mau mengingatkan untuk persembahannya teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop, yang kemudian nanti teman-teman akan boleh nih titip ke orang tuanya untuk bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan pada ibadah hari Minggu. Nah teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, sebab kamu dibuani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat
439 Bila Topan Keras Melanda Hidup. Teman-teman semua, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang kami berikan ya Tuhan, agar dapat berguna bagi gereja-Mu dan juga demi pelayanan-Mu. Dan juga berkati teman-teman kami yang telah memberikan persembahan ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Warta PT. Yang pertama, terima kasih kepada Kak Dela Sumaga yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilakukan secara daring ini. Teman-teman, marilah kita berdoa semoga keadaan pandemi ini dapat segera berakhir, jadi kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk ibadah secara tatap muka. Ibadah PT selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 jam 7.30 secara daring. Sekian Warta PT, terima kasih. Teman-teman, mari berdiri. Pergilah kemana-mana berada dan beritakan firman Tuhan yang telah teman-teman dengarkan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah teruna-teruni yang dapat menghargai apapun perbedaan yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang pada pagi hari ini boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, kami teruna-terunimu ini, kami anak-anakmu ini dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi berkat, dan kami lebih dapat menghargai sesama kami atas perbedaan yang ada di hadapan kami. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati kehidupan kami dalam memasuki pekan raya yang baru ini Tuhan. Biarlah kami
terus dapat berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Di pagi hari mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku